ukhuwah itu emang adanya dalam jamaah, Bu. Ukhuwah itu adanya dalam jamaah yang hak ya. Ukhuwah yang sebenarnya gitu kan. Walaupun ukhuwah ini bisa terbagi menjadi 3 ya nih. Ada ukhuwah insaniyah gitu kan. Ada ukhuwah watoniyah, ya. Ada ukhuwah islamiyah. Ya. Maka yang 2 ini, yang insaniyah dan watoniyah ini sebenarnya ukhuwah persaudaraan dalam bentuk dunia saja. Sedangkan ukhuwah yang itu sampai kepada akhirat itu ukhuwah islamiyah, ya. Persaudaraan dalam keimanan, ya, dalam Islam, dalam bingkai keimanan, ya. Maka ukhuwah yang sebenarnya itu hanya ada dalam jamaah yang hak, ya. Hanya ada dalam sistem yang hak, ya. Itulah ukhuwah, ya. Sebagaimana kalau kita lihat para sahabat, ya, para sahabat Rasulullah SAW itu luar biasa, ya. Bagaimana praktek ukhuwahnya itu sangat luar biasa, ya. Kita kenal yang namanya kaum Aus dan Khazraj, ya Bu. Aus dan Khazraj ini berasal dari daerah mana, Bu? Tahu nggak? Yang jelas bukan Karangmukti, Bu. Mana coba Aus dan Khazraj ini? Ada yang tahu nggak? Aus dan Khazraj ini berasal dari Yasrib, ya. Yasrib itu dulu zaman jahiliyah disebutnya Yasrib. Tatkala Islam masuk kepada Yasrib diganti dengan Madinah Al-Munawwarah, gitu kan. Maka itu dulu tatkala Rasulullah SAW mengirim utusan, ya, mengirim utusan kepada negeri Yasrib, ya. Mengirimlah utusan yang bernama sahabat bernama Mus'ab bin Umair, ya. Mus'ab bin Umair ini diutus ke Yasrib, ya. Tatkala diutus ke Yasrib itu, ya, berdakwahlah dari rumah ke rumah terus. Dan di situ ada 2 kabilah yang sangat besar, ya. 2 kabilah yang sangat besar dan itu selalu bertikai, bertengkar. Tidak pernah ada damainya, ya. Itu sudah turun temurun, sudah menjadi adat mungkin, ya, bertikai seperti itu dan tidak ada damainya. Tetapi tatkala Islam, ya, tatkala Islam ini sampai kepada negeri Yasrib itu, maka kedua kabilah ini, ya, kedua kaum ini itu mereka bersaudara, berbaikan, sudah persaudaraannya sudah kuat, sudah erat, ya. Maka ada orang Yahudi yang lewat gitu kan, tidak suka dengan apa? Dengan persaudaraan kaum muslimin yang sudah erat ini, yang sudah kuat ini. Maka orang Yahudi ini mengutus siapa? Budaknya. Untuk apa? Untuk mengadu domba kembali Aus dan Khazraj, ya. Maka pada waktu itu Aus dan Khazraj ini yang tadinya sudah mesra ini itu ada timbul lagi perpecahan gitu. Karena apa? Diadu domba lagi, diingatkan kembali permusuhan mereka, ya. Dulu permusuhannya seperti ini, dulu ayah kamu dibunuh oleh ayah mereka, yang ada kaum Aus Khazraj itu kan. Dulu bapak kamu itu sampai seperti ini oleh kaum Aus. Dulu kaum Khazraj sampai seperti ini kepada kamu, itu ditimbulkan kembali oleh utusan Yahudi ini. Sehingga apa? Aus dan Khazraj ini kembali retak, ya, kembali ingin bergolong-golong, tidak mau bersatu, berukhuwah, bersaudara ini. Maka turun ayat ini, ya. Maka kata Allah dalam ayat ini, dan bagaimana kamu ini bisa menjadi kafir tuh? Karena apa? Tidak bersaudara, tidak bersatu, ya. Padahal ayat-ayat Allah itu dibacakan kepada kamu dan Rasulnya pun ada di tengah-tengah kamu tuh. Rasulnya pun ada di tengah-tengah kalian, ya. Maka luar biasa ayat ini, ya. Kalau orang tidak mau bersaudara, apalagi sudah satu jamaah ini tidak mau diislah, tidak mau bersaudara, itu bisa terkena ayat ini, ya. Padahal di tengah-tengah kalian ada masul ummah, ya, ada amil umul qura, ada amil wilayah, ya. Tetapi merasa enggak mau bersaudara, ya. Maka ukuran persaudaraan ini, innamal mu'minuna ikhwah, itu keimanan ukurannya, ya. Maka tidak disebut beriman seorang itu kalau dia itu tidak bersaudara, ya. Maka dalam hadis Rasulullah itu, tidaklah beriman seseorang itu sampai dia itu mencintai dirinya sebagaimana dia mencintai saudaranya. Jadi dia itu disebut beriman itu kalau sampai dia itu cinta kepada dirinya itu, pasti dia itu harus mencintai saudaranya juga. Tidak mungkin, ya, orang itu dia cinta terhadap dirinya saja, tidak mencintai saudaranya. Maka itu tidak sempurna imannya, kata Rasulullah. Maka ukuran keimanan itu atau persaudaraan ukhuwah ini ada dalam keimanan, ya. Maka ini sangat penting. Kenapa tema ukhuwah di dalam jamaah ini
harus kita bahas dan harus kita praktekkan juga ya. Karena apa? Karena banyak orang yang dia itu satu kelompok gitu kan, satu wadah ya, tetapi tidak dengan berdasari keimanan itu akan sia-sia ya. Banyak orang yang saling berkasih sayang ya, tetapi tidak didasari dengan keimanan kepada Allah dan Rasulnya, itu tidak sampai kepada akhirat ya. Maka ukhuwah insaniyah atau watoniyah itu hanya sebatas untuk dunia saja ya. Kalau ukhuwah insaniyah itu apa sih? Seperti ini contohnya ukhuwah insaniyah itu. Tatkala ada orang yang celaka misalkan tabrakan juga di jalan, itu timbul hati kita kasihan ya. Itu insannya seorang manusia gitu kan, fitrahnya seorang manusia. Pasti kita kasihan, tidak akan melihat kita itu warga hilafah lain mulai mau bisa gitu. Tatkala ningali itu mah karunya gitu kan, pasti ditolong. Itu timbul secara pribadi. Tatkala bencana alam gitu kan atau apa, kita kan suka kasihan lihatnya kan. Maka timbullah orang di luar Islam pun mereka saling menolong masalah ukhuwah insaniyah itu. Dan ukhuwah watoniyah. Ukhuwah watoniyah itu ukhuwah atau cinta dengan diikat kecintaan terhadap tanah air ataupun golongan gitu kan. Misalkan di orang ayah suku Sunda ya, ayah suku Jawa, ayah suku Madura gitu kan. Paling suka bikin komunitas tuh. Komunitas Sunda Wiwitan gitu. Karena apa? Merasa satu tanah air gitu kan, satu daerah gitu kan. Maka kalau dibulatkan mah seperti di kita itu harga mati terhadap suatu negeri itu ukhuwah watoniyah. Dan itu akan mencelakakan kita juga. Karena apa? Kita bersaudaranya merasa dengan suatu biasa satu golongan saja gitu kan, tidak mencintai yang lain gitu kan, atas dasar iman kepada Allah. Tetapi ukhuwah yang sampai kepada Allah, ukhuwah yang yaitu sampai kepada akhirat adalah ukhuwah Islamiyah. Maka ukhuwah Islamiyah ini akan sampai tatkala kita di akhirat itu, kita akan tatkala dibangkitkan itu, kita akan bersama orang-orang yang dulu berkumpul bersama kita ya. Kita ini akan dikumpulkan kembali bersama orang-orang yang dulu bersama kita berjuang satu keimanan, satu akidah ya. Maka tatkala ada saudara kita ya, itu tidak terlihat nanti di akhirat, itu bisa protes kepada Allah, ya Allah, kok si Murabi nggak ada di sini gitu kan di akhirat, bawa kemana gitu kan, bisa dihukum gitu kan. Maka bisa memintakan, ya Allah, saudara kita itu bersama-sama ngaji gitu kan, berjuang, ya Allah, ampunilah saudara kami, ya Allah. Maka itu akan memberikan syafaat atas izin Allah, bisa memberikan syafaat orang-orang yang beriman itu gitu kan? Akan memberikan pertolongannya atas izin Allah. Maka kalau ukhuwah Islamiyah ini akan sampai kepada akhirat ya. Kalau hanya kita masalah dunia saja, banyak orang yang saling berkasih sayang gitu kan. Kita bagus jeng CS, bukan CS tuh Bu. Kadang kalau jeng CS semuanya sok saling pengertian kayak gitu. Saya tahu kesukaan kamu, kamu tahu kesukaan saya gitu. Nanti sampai tahu seluk-beluknya, sampai tahu gitu. Tetapi kalau tidak didasari dengan keimanan, itu di akhirat itu akan rugi di hadapan Allah. Coba lihat dibuka ya di dalam Al-Qur'an surat Az-Zukhruf ya. Surat Az-Zukhruf itu surat 67 surat 43 ayat 67. Boleh dibaca. Tanpa ada ikatan iman dan takwa kepada Allah, tanpa ada ikatan dengan Quran, dengan sistem yang hak, maka mereka akan saling bermusuhan di akhirat ya. Akan saling bermusuhan. Hanya kau di akhirat menurutnya orang tuh hanya kau bahwa BPJS nanti kieu dan ngajak nanti lagi ke tempat taklim gitu kan, ngajak nanti nonton, ngajak nanti shopping ya Bu, shopping kan ya Bu. Alhamdulillah katanya mau olok duit. Jadi ngajak nanti kanu hiburan we, kanu hawa nafsu, tetapi tarang ngajak sugan hayu taklim, hayu infak gitu kan. Maka di luaran kalau teman kita belum ada satu jamaah dengan kita, ngajaknya seperti itu. Tetapi alhamdulillah ya, tatkala kita disatukan dalam jamaah ini saling mengingatkannya dalam rangka beribadah kepada Allah ya. Maka saling mencintai pun hanya karena Allah gitu kan. Maka jangan sampai tatkala ada laki-laki atau ikhwan gitu kan yang ngomong uhibba fikillah gitu kan, saya mencintaimu karena Allah, itu harus benar-benar dia itu
ada dalam sistem Allah gitu nggak? Kalau enggak gitu. Kalau enggak mah bohong doang gitu kan. Mencintaimu karena Allah tapi ngajaknya kepada neraka gitu kan. Maka jangan sampai gitu kan untuk diri kita ini. Maka ada orang-orang yang menyesal ya. Tatkala di akhir itu berkata seperti ini. Seandainya dulu itu si fulan itu bukan teman yang saya cintai, mungkin saya tidak akan seperti ini gitu kan. Maka boleh dibuka dalam surat 25 surat berapa itu Al-Furqan ayat 28. Ini ada asbabun nuzul dan pelajaran buat diri kita ya. Ini dikatakan, wahai celaka aku, sekiranya dahulu seandainya orang teh baheula untuk menjadikan si fulan teh teman yang akrab gitu kan, orang yang dicintai. Orang teh menyesal geningnya berteman atau CS jeung main nanti bersaudara dengan main nanti. Ini perkataan ini asbabun nuzulnya adalah perkataan seorang pembesar Quraisy ya, yang namanya Utbah ya. Utbah ini punya CS dekat, teman karib ya, teman karib. Dan teman karibnya ini benar-benar luar biasa, saking CS-nya dari kecil ya sampai besar itu bebarengan terus, bahkan menikah pun ya, itu Utbah nikah kepada saudaranya yang bernama Ubay bin Khalaf. Utbah ini ber-CS dengan Ubay bin Khalaf ya. Utbah ini saking CS-nya dengan Ubay bin Khalaf ini, itu sampai remaja, sampai pernikahan pun mereka, Utbah nikah kepada adiknya Ubay bin Khalaf nikah kepada saudaranya Utbah. Karena apa? Saking CS-nya pernikahan pun saling bersilang gitu kan. Maka tatkala ya, ayat ini turun asbabun nuzulnya, tatkala pada waktu itu Rasulullah SAW beliau itu sedang sholat ya, sholat di sekitaran Ka'bah ya. Dengan sholatnya ini Rasulullah dengan menzahirkan bacaannya ya. Tatkala itu Rasulullah membacakan surat Toha kalau nggak salah dalam riwayatnya itu Utbah tuh lewat. Maka Utbah ini tertarik dengan bacaan Rasulullah ini. Wah, cenah, kata Utbah ini bukan bacaan dari karangan Muhammad ini pasti dari Tuhannya. Karena apa? Orang-orang Arab paham Bu, tatkala ayat Allah dibacakan itu mereka sudah paham. Ini bukan syair gitu kan, itu bukan karangan Muhammad. Mereka sudah paham. Bahkan Utbah itu sampai dalam dirinya sudah ada secerca hidayah gitu kan. Wah, kayaknya saya harus masuk Islam nih. Tadinya kan Utbah itu orang yang paling memusuhi. Maka tatkala mendengar ayat Allah dibacakan oleh Rasulullah pas sholat itu, ini saya harus masuk Islam nih kayaknya nih. Tetapi tatkala dia itu mau masuk Islam, ingin nanya kepada Rasulullah gitu kan, tetapi disitulah dia ingat kepada CS-nya Ubay bin Khalaf. Katang orang itu lamun masuk Islam tapi kudu bareng jeung CS orang gitu kan. Iya, Ubay bin Khalaf kudu bejan, orang kudu bareng, orang tuh bisa lamun masuk Islam sorangan kudu jeung CS gitu. Maka Utbah ini berangkatlah, yang tadinya sudah mau baiat gitu kan, gak jadi, can bejaan teman akrabnya, berangkat gitu kan kepada Ubay bin Khalaf. Pada waktu itu Ubay bin Khalaf itu sedang berkumpul di mahtab orang-orang kafir Quraisy, yaitu di Darun Nadwah ya Bu. Darun Nadwah itu mahtabnya atau markasnya orang-orang kafir Quraisy, para pembesar gitu kan. Maka datanglah Utbah ini kepada Ubay bin Khalaf. Itu pas datang Utbah itu langsung Ubay bin Khalaf ini memalingkan mukanya. Kenapa memalingkan muka bisa? Apa coba perkataan Ubay bin Khalaf? Kata Ubay bin Khalaf teh, mukaku ini haram untuk mukamu. Widih, luar biasa ya. Mukaku haram untuk mukamu. Kalau bahasa sekarang mah lu kuen putus gitu. Maka cek Ubay bin Khalaf teh, mukaku ini haram untuk mukamu. Maka cek Utbah teh, emang kunaon gitu nya. Aku tahu isi hatimu dan aku tahu melebihi apa yang kamu tahu. Widih, sampai seperti itu. Jadi Ubay bin Khalaf tahu isi gerak-geriknya Utbah ini tatkala melintasi Rasulullah sedang sholat itu. Kamu pasti tertarik kan kepada agamanya Muhammad gitu kan. Maka diriku ini haram bagimu tatkala kamu mau masuk Islam. Maka kata Utbah ini, enggak aku mau kayak itu.
enggak bener, aku mah CS-nya sama kamu aja gitu kan. Ah bohong gitu kan. Bener gitu kan. Kalau kamu benar, coba buktikan. Maka Utbah ini terpengaruh lagi, yang tadi sudah mau masuk Islam terpengaruh lagi. Ya udah, saya akan buktikan. Karena apa? Saking beratnya sama CS-nya itu. Bagaimana cara membuktikannya? Kamu datang ke pasar pemotongan hewan gitu kan, terus kamu ambil kotoran, jeroan-jeroannya, kotorannya itu semua, terus kamu timpukan kepada Muhammad. Maka pada waktu itu Utbah itu walaupun sudah mendapatkan secercah hidayah gitu kan, tetapi tatkala dia itu berat dengan CS-nya, berat, merasa tidak nyaman, tidak enak kepada CS-nya itu, dia lebih menuruti teman akrabnya itu. Maka Utbah ini ya langsung menuruti apa yang dikatakan Ubay itu. Maka dia datang ke tempat pemotongan hewan, terus dia ambil jeroan-jeroan kotoran-kotorannya itu, maka dia timpukan atau taruh kepada kepalanya Rasulullah yang sedang sujud. Ya, pada waktu itu ditaruhkan gitu kan, seperti itu. Maka turunlah ayat ini. Maka nanti itu Utbah ini akan bicara seperti ini di hadapan Allah di akhirat ya. Seandainya wahai celaka aku ya, sekiranya dahulu aku tidak menjadikan si Fulan sebagai teman akrab gitu kan. Maka perkataan-perkataan seperti ini bukan akan menimpa orang yang terdahulu saja. Sekarang pun ya, ayat ini pasti berlaku buat diri kita ya. Tatkala kita ini berteman akrab dengan orang-orang apalagi memusuhi syariat Allah, itu akan celaka buat diri kita ya. Akan celaka ya, buat diri kita. Maka ini pelajaran buat diri kita bahwa ini persaudaraan ini tatkala tidak dijalin dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, ini akan menyeret kepada kita kepada nerakanya Allah ya. Maka